Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat belajar ya. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai menyimak puisi rakyat. Sebelum mulai pelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kompetensi dasar menyimak puisi rakyat yaitu KD 3.13, mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat yang berbentuk pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. KD 4.13 menyimpulkan isi puisi rakyat yang disajikan dalam bentuk tulis. KD 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang dibaca dan didengar. KD 4.14 mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Apakah kalian pernah mendengar tentang puisi rakyat? Puisi rakyat adalah warisan turun-temurun yang tidak diketahui siapa pengarangnya dan disampaikan dari mulut ke mulut. Puisi rakyat biasanya terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang terdapat di awal maupun di akhir saja atau yang kita kenal dengan sebutan rima. Puisi rakyat dibagi menjadi tiga, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Materi yang pertama adalah pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun juga dikenal dengan banyak nama, misalnya tonton, bahasa Tagalog, tuntun, bahasa Jawa, dan pantun, bahasa Toba. Ketiganya memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Fungsi pantun di semua daerah, Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Tiap bait terdiri atas 4 larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah ABAB. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Kemudian yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ingat ya teman-teman, ciri-ciri ini tidak boleh diubah. Jika diubah, pantun tersebut akan menjadi seloka, gurindam, atau bentuk puisi lama lainnya. Contoh pantun: air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Makna dari pantun di atas adalah janganlah kita bersifat sombong atau merasa paling hebat ketika memiliki suatu barang atau keahlian. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu syair. Syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syior, yang berarti perasaan yang menyadari. Ciri-ciri syair antara lain yang pertama ialah setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, bersajak A. Dan yang keempat, semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Salah satu penyair yang berperan besar adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya yang berjudul Syair Perahu. Materi yang terakhir adalah gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Ciri gurindam: yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak A, B, C, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris yang kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat baris kedua. Gurindam biasanya berisi nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara.
Puisi rakyat memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari 6 bagian, yaitu pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari sebuah puisi. Contohnya persahabatan, kekeluargaan, romantik, dan lain-lain. Kedua adalah diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui puisi tersebut. Ketika seseorang mampu menyusun bait-bait puisi dengan menggunakan diksi yang menarik, maka karya tersebut akan disukai oleh semua orang. Ketiga adalah citraan. Citraan puisi adalah gambaran dalam otak kita seakan-akan kita mendengar, melihat, merasakan sebagaimana digambarkan oleh puisi yang kita baca atau dengar. Citraan terdiri dari beberapa jenis seperti citraan penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Keempat ialah bahasa kiasan. Bahasa kiasan sama dengan majas, yaitu kata-kata bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya untuk menimbulkan efek-efek tertentu. Pada puisi, majas biasa banyak digunakan untuk memperindah pada aspek pemilihan kata. Kelima adalah rima. Rima atau persajakan yaitu pengulangan bunyi yang terletak dalam lirik saja atau akhir saja. Rima memiliki peran dalam menghadirkan keindahan puisi. Ada banyak jenis pola rima seperti ABAB atau AABB atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan inti dari penyair yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui puisi. Amanat dalam puisi dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap pembaca. Unsur ekstrinsik puisi rakyat. Biografi pengarang. Unsur biografi adalah latar belakang penyair yang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Contohnya, latar belakang sosial dan budaya penyair. Unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat. Ketika seorang penulis berada dalam masyarakat yang berbuat kerusakan, ada kemungkinan ia akan membuat puisi yang berisi kritikan atau nasihat kepada masyarakat. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu macam-macam kalimat. 1. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bermaksud memberi perintah. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. 2. Kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Contoh, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. 3. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh, marilah kita jaga agar lestari. 4. Kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contoh, alangkah indahnya alam Indonesia ini. 6. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, pagi-pagi saya sarapan. 7. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Contoh, sekolahnya mewah, tetapi siswanya bodoh. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau tidak sederajat. Contoh, ibuku memintaku untuk cepat pulang sebelum hujan turun. Kata penghubung. Kata penghubung tujuan. Contoh kata penghubung tujuan adalah supaya, untuk, agar, dan guna.
Kata penghubung sebab. Kata penghubung sebab contohnya adalah sebab, sebab itu, karena, oleh karena itu. Kata penghubung akibat. Kata penghubung akibat contohnya adalah sehingga, sampai, akibatnya. Kata penghubung syarat. Kata penghubung syarat contohnya adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui bukan apa itu puisi rakyat beserta unsur-unsur pembangunnya. Kalau begitu, simak tayangan selanjutnya ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Kita akan praktik menyimak bersama-sama. Syair perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan ayar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekali jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Sekian video pembelajaran mengenai menyimak puisi rakyat. Semoga teman-teman dapat memahami materi pembelajaran hari ini ya. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.